Ini semua bermula saat tanpa sengaja, bungkusan kresek terlihat seperti sebuah potongan kepala. Karena hal itu membuat sang tokoh utama selalu dihantui. Apalagi di kota itu ada urban legend yang menyatakan ada pembunuh berantai yang sudah 15 tahun belum terungkap. Dan inilah Bluebird. Peralihan musim dari musim dingin ke musim panas membuat air di Sungai Han mulai mencair dan surut. Terlihat sebuah jasad tanpa kepala di sana. Lalu Shin beralih ke seorang dokter bernama Byun yang terlihat pergi ke suatu tempat menggunakan bis. Byun merasa dia diawasi terus oleh seseorang di bis itu. Sampai bis itu menuju ke sebuah kota tempat Byun akan menetap nantinya. Byun sendiri adalah dokter ahli bedah dan ketika dia membius pasiennya yang dioperasi, efek sampingnya pasien akan mengigau dan menceritakan apapun. Byun selalu dibantu oleh seorang perawat bernama Myeon. Di waktu senggangnya, dia selalu membaca sebuah novel misteri. Sepulangnya dari klinik, dia pergi ke kontrakannya. Ibu kontrakan bilang bahwa Byun mendapatkan sebuah paket. Nah, pemilik kontrakan ini tinggal dengan mertuanya dan membuka toko daging. Anaknya bernama Sunggun ini diajarkan cara memotong daging dengan benar. Istrinya Sunggun marah karena tahu mertuanya lagi-lagi memakan daging mentah. Dan Byun melihat hal itu. Byun lalu membuka paketnya, yang cuma berisi surat-surat dan pisau bedahnya dulu. Esok harinya, Byun bangun kesiangan. Di klinik, temannya pemilik klinik itu lalu cerita bahwa akhir-akhir ini klinik mendapatkan banyak sekali pasien. Padahal dulu saat dia akan membuka klinik di sana, istrinya menentangnya karena ada rumor tentang pembunuh berantai di kota tersebut. Banyak sekali kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan di sana. Di tempat berbeda, perawat lain melihat tas Myeon yang harganya sangat mahal. Myeon beralasan bahwa tas itu pemberian pacarnya. Lalu istrinya Sunggun datang berencana memeriksakan mertuanya. Tapi karena jam itu sedang istirahat, jadi di klinik akan tutup dulu. Karena tidak enak dengan ibu kontrakannya, akhirnya Byun memeriksanya. Saat dibius, si bapak ini mengigau tentang bagaimana caranya dia membunuh korban-korbannya, menghilangkan bukti-bukti agar kasus itu tidak terungkap. Nah, dia juga baru saja membunuh seseorang yang kepalanya disimpan di freezer rumahnya. Telepon pun berdering. Byun yang ingin mengangkatnya dibuat kaget oleh seseorang yang tiba-tiba ada di kursi tunggu. Ini orang yang sama yang melihat Byun di bis kemarin. Byun memintanya kembali lagi jam 2 karena klinik sedang istirahat. Esok harinya, Byun terbangun kesiangan dan ingin pergi. Tapi di toko daging, dia melihat bungkusan kresek hitam dan tiba-tiba kresek itu terjatuh dan ternyata sebuah potongan kepala. Byun pun terbangun di kereta yang ternyata dia cuma bermimpi. Ternyata kresek yang dilihatnya tadi cuma kresek biasa. Sunggun yang melihat Byun memperkenalkan anaknya. Byun ternyata pergi menemui anaknya. Byun ini sudah bercerai dari istrinya. Anaknya yang kecanduan HP terus-terusan bermain dengan HP itu. Bahkan dia menunjukkan suatu berita penemuan mayat tanpa kepala di Sungai Han. Selesai makan, anaknya diantarkan pulang. Byun mampir ke minimarket membeli beberapa bir dan gak sengaja bertemu dengan Myeon. Myeon ini ternyata tinggal satu lingkungan dengan Byun. Saat pulang, dia berpapasan dengan Sunggun. Dia memberikan daging untuk berterima kasih ke Byun karena telah membantu bapaknya. Karena Sung melihat bir yang dibawa Byun, Byun jadi mengajaknya mampir untuk minum bersamanya. Ya meskipun dengan terpaksa. Sunggun melihat Byun punya banyak sekali koleksi buku-buku misteri. Sunggun menanyakan tadi pagi Byun kemana. Byun lalu cerita bahwa dia sudah bercerai, jadi cuma bisa mengajak anaknya seminggu sekali. Sunggun juga cerita bahwa dia menikah 2 kali. Istri yang pertama kabur tanpa alasan yang jelas dan dia ini orang Filipina.
Jadi yang sekarang ini istri keduanya. Hubungannya dengan anaknya juga nggak begitu baik karena jarang komunikasi. Sunggun pun mengatakan maksudnya datang menemui Byun. Jadi tadi pagi anaknya Sunggun ini melihat Byun mengacak-ngacak toko dagingnya. Belum sempat Byun menjawab, Sunggun mendapatkan telepon. Dia pun pamitan pulang karena harus merawat bapaknya. Esok harinya, berita di TV menayangkan tentang penemuan mayat lagi tanpa kepala di sebuah gedung konstruksi. Nah, salah satu perawat ini bilang, kenapa ditemukan lagi mayat dengan kondisi yang sama. Mion yang selesai makan lalu membeli bubur pesanan Dr. Byun. Tapi saat sampai, ternyata Dr. Byun sedang tertidur. Siang harinya, Byun bertemu mantan istrinya. Mereka berdua ngobrol meskipun terlihat berselisih terus. Mion yang melihat hal tersebut seperti kecewa dan pergi. Di jalan, Dr. Byun melihat istrinya yang masih memakai cincin pemberiannya. Tapi saat sampai di kontrakan, mereka berdua malah bertengkar. Permasalahannya tentang hak asuh anak mereka. Byun lalu menyalahkan mantan istrinya. Menurutnya, emosi yang tidak stabil dari mantan istrinya lah penyebab perceraian mereka. Byun mencoba menenangkan mantan istrinya, tapi tiba-tiba suara bel berbunyi. Sunggun datang karena mendengar suara kaca yang pecah. Tapi Byun beralasan dia terpleset. Mantan istrinya pun pulang dan Byun mencoba membereskan pecahan kaca. Tiba-tiba Sung datang lagi membawa kaca yang baru. Dia bersikeras akan memasangnya sendiri. Sung lalu mengajak Byun untuk minum-minum di bawah setelah toko tutup nanti. Sebenarnya dia malas, tapi karena sungkan, akhirnya dia pun datang. Mereka minum-minum sambil bercerita. Sambil mabuk, Byun cerita bahwa dia ingin merawat anaknya karena merasa istrinya ini punya penyakit histeris. Jadi tidak akan baik untuk perkembangan anaknya nanti. Bir pun habis dan Sunggun berencana mengambilnya lagi. Tiba-tiba ruangan pendingin terbuka. Byun yang penasaran masuk ke sana dan menemukan tas kresek yang pernah dia lihat dulu. Saat dibuka, ternyata isinya potongan kepala. Byun pun terbangun yang ternyata hanya bermimpi. Lagi-lagi dia terlambat. Di klinik, tiba-tiba Sung menelpon Dr. Byun, menanyakan kenapa tadi malam Byun pulang saat dia mengambil bir. Byun juga tidak ingat karena terlalu mabuk. Sambil menggerutu, perawat bilang bahwa stok obat di sana cepat sekali habis. Nah, di sana juga ada bapaknya Sunggun. Si bapak ini bilang kalau pertama kali memang sulit, tapi kalau terus-terusan dilakukan pasti akan terasa nikmat dan gak bisa berhenti. Byun ini gak mengerti apa maksud perkataan si bapak ini. Saat pulang, pasien-pasien di sana menceritakan tentang rumor hilangnya istri si bapak dan menantunya yang pertama. Yang anehnya, mereka tidak seperti kehilangan dan berusaha mencarinya. Byun pun jadi teringat tentang pembunuh berantai. Tiba-tiba, polisi datang menanyakan apakah ada orang Asia Tenggara yang diperiksa di sana. Karena diketahui jasad tanpa kepala yang ditemukan di tempat konstruksi itu perempuan Asia Tenggara. Byun pun jadi berspekulasi, jangan-jangan itu istri pertamanya Sunggun. Karena istri pertamanya orang Filipina. Tapi dia cuma menyimpan pemikirannya itu. Byun pun yang tampak lelah kembali ke rumah. Saat dia minum, freezer kulkasnya terbuka. Dan ada bungkusan kresek. Byun pun kaget melihatnya. Mencoba mengingat kembali apakah di malam itu saat dia mabuk, dia mengambil bungkusan itu dari ruangan pendingin. Bingung, takut, cemas, semua campur jadi satu, membuatnya tidak bisa tidur sampai pagi. Tapi Byun tetap bekerja seperti biasa. Selesai bekerja, Byun mencoba memberanikan diri membuka isi kulkasnya. Dan ternyata isinya kosong. Dia pun tenang dan merasa semua cuma imajinasinya saja. Tapi saat dia ke kamar mandi, dia melihat darah berceceran di lantai. Dari kejauhan, terlihat Sunggun dan bapaknya yang memutilasi. Sung mendekatinya dan menanyakan kenapa Byun hanya mengambil kepalanya saja.
Byun pun terbangun yang ternyata bermimpi buruk. Dia tidur di klinik beralasan AC di kontrakannya mati. Dia mampir ke minimarket dan melihat koran tentang kasus pembunuhan berantai yang sudah terjadi selama 15 tahun dengan jasad tanpa kepala. Bahkan, saking belum terungkapnya kasus ini, akhirnya menjadi sebuah urban legend di kota tersebut. Dia pun pulang, tapi di tengah jalan, dia melihat anaknya Sung yang dibully teman-temannya. Anaknya Sung ini melihat ke arah Byun, tapi Byun malah pergi. Dia kembali ke klinik, tapi malah memergoki Myeon yang mencuri obat-obatan. Karena sudah tertangkap basah, Myeon meminta dokter Byun untuk tidak melaporkannya. Dokter Byun pun meminta Myeon untuk pulang dan dia akan menutup mulutnya. Esok harinya, mereka berdua jadi canggung. Saat pulang, dia melihat toko daging yang bertuliskan tutup selama 3 hari. Dia juga melihat pick up Sunggun yang meneteskan darah segar. Byun mengikuti jejak darah itu dan melihat Sung yang sedang menggiling daging. Dia juga melihat bungkusan kresek di sana. Byun lalu berlari tapi Sung malah memanggilnya. Byun menanyakan kenapa tokonya tutup. Sung lalu menjelaskan bahwa istrinya sedang tidak ada di sana, jadi tidak ada yang membantunya nanti. Byun lalu berpikir apakah mungkin istrinya Sung yang kedua dia bunuh juga, dan yang dikresek tadi kepala istrinya. Sung lalu menanyakan pertanyaan yang pernah dia tanyakan dulu di kontrakan Byun, tapi dia mengurungkannya. Dia malah menanyakan apakah istrinya Byun sudah pulang. Byun hanya menjawab iya, lalu dia pergi. Sambil ketakutan, dia segera masuk ke kontrakannya. Tiba-tiba, polisi datang menanyakan tentang mantan istrinya yang dikabarkan hilang. Dia mencoba menelpon mertuanya, tapi mertuanya masih marah karena Byun ini dari dulu sulit dihubungi. Di sini, polisi tahu bahwa sudah 4 hari ini Byun menginap di klinik beralasan AC di rumahnya mati. Dan dia terakhir kali bertemu istrinya juga 4 hari yang lalu. Jadi Byun ini orang terakhir yang bertemu dengan mantan istrinya. Setelah mendapatkan kesaksian dari Byun, polisi pun berpamitan. Bel berbunyi kembali, kali ini Myeon yang datang. Dia terlihat kesal karena tadi polisi mencari Byun di klinik. Dia mengira Byun ini melaporkannya ke polisi. Byun mencoba menenangkannya dan menjelaskan bahwa polisi datang menanyakan tentang mantan istrinya yang hilang. Myeon jadi tahu bahwa yang waktu itu mantan istrinya Byun. Merasa tidak enak, dia pun berpamitan. Byun menawarkan akan mengantarnya karena hari sudah malam, tapi Myeon menolaknya. Dari jendela, Byun melihat Myeon tapi seorang pria membuntutinya. Byun bergegas menyusul mereka, takut Myeon jadi korban pembunuhan berikutnya. Myeon yang merasa dibuntuti mempercepat langkahnya. Dokter Byun yang mengejarnya malah diserang seseorang. Dia sadar tapi sudah di kontrakannya. Orang asing yang biasa dia lihat juga ada di sana. Dia ini bernama Jo. Dia pensiunan polisi. Selama 15 tahun, Jo ini menyelidiki tentang kasus pembunuhan yang dilakukan bapaknya Sunggun. Tapi belum juga mendapatkan petunjuk karena saking pintarnya bapaknya Sunggun ini menghapus jejak kejahatannya. Byun lalu bilang bahwa dia punya sebuah bukti di dalam kulkas ada bungkusan kepala yang dia ambil saat mabuk dulu dari kamar pendingin di toko daging. Dia takut istrinya yang hilang ini juga korban pembunuhan. Nah tadi dia berusaha menyelamatkan Myeon. Dia juga takut Myeon jadi korban selanjutnya. Jo berpikir sejenak lalu meminta Byun bersikap normal. Karena sepertinya Sunggun dan bapaknya ini sadar bahwa Byun tahu bapaknya ini sang pembunuh berantai itu. Dia juga akan terus mengawasi toko daging itu. Byun lalu menanyakan kenapa tidak langsung lapor polisi saja. Kan sudah ada bukti. Jo menjelaskan bukti itu ada di kulkasnya Byun. Justru nantinya Byun akan ikut terseret juga. Karena mungkin saja Sunggunlah yang meletakkan kepala itu di sana untuk menjebak Byun. Esok harinya di klinik, perawat bilang bahwa Myeon tidak masuk kerja. Makin menguatkan dugaannya bahwa Myeon sudah dibunuh.
Siang harinya, anaknya Byun menelpon karena bertengkar dengan neneknya. Dia memutuskan pergi ke rumahnya Byun dan sekarang ada di depan toko daging. Byun langsung panik dan meminta anaknya untuk pulang. Meskipun bingung, anaknya pun nurut. Anaknya yang menunggu bis didekati mobilnya Sunggun. Karena tidak ada kabar dari anaknya, Byun mencoba menghubungi. Tapi telepon itu malah diangkat Sunggun. Sunggun bilang dia kehilangan sesuatu dan akan mengambilnya dari Byun. Byun menanyakan sesuatu apa, tapi tiba-tiba sambungan telepon terputus. Byun yang panik lalu pergi ke toko daging. Toko dagingnya tutup, tapi dia melihat lampu kamarnya menyala. Sebelum berangkat tadi, dia membawa pisau bedah. Dia pun masuk lalu terdengar suara teriakan kesakitan. Byun kabur lalu seorang pria bertato keluar dengan luka di matanya. Byun yang ketakutan lalu pergi, tapi dia malah tertabrak. Bayangan orang-orang itu terus menghantuinya yang membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia tersadar di sebuah ruangan dan ada Jo di sana. Tapi Jo di sini berpenampilan rapi. Byun cerita bahwa dia baru saja menikam mata seseorang. Dia menanyakan bagaimana keadaan anaknya. Jo bilang anaknya baik-baik saja di rumah neneknya. Jo lalu menunjukkan koran tentang berita penemuan mayat tanpa kepala diduga mantan istrinya Byun. Dan Byun dituding tersangkanya. Jo bilang polisi ini dapat info dari Sunggun bahwa malam itu Byun bertengkar dengan mantan istrinya. Byun semakin panik, bingung dia harus bagaimana. Dia lalu cerita bahwa beberapa hari yang lalu Sunggun membunuh istrinya. Byun sempat melihat bagaimana Byun menggiling daging istrinya dan menyimpan kepalanya di kantong kresek. Nah, jika polisi menyelidiki kamar pendinginnya, pasti bukti itu ada di sana. Jo di sini terlihat kebingungan dan meminta Byun untuk tetap tenang. Tiba-tiba, Byun melihat surat yang ditujukan ke alamat Nam In-soo. Jadi, pria itu bukan Jo tapi Nam In-soo. Byun langsung menyerangnya. Lalu, dia pergi ke toko daging dan membobolnya. Pergi ke kamar pendingin untuk menemukan kepala di kantong kresek itu. Tapi tiba-tiba, Sung datang dan mereka berkelahi. Perkelahian itu membuat kantong kresek itu terjatuh. Sung mencekik Byun tapi terhenti ketika polisi datang. Dalam keadaan setengah sadar, dia terus menunjuk kantong kresek itu. Tapi polisi tidak memahaminya dan memborgol Byun. Ternyata bungkusan kresek itu isinya cuma kepala kambing. Kamar Byun pun digeledah dan ditemukan kepala di kulkasnya. Orang-orang terdekatnya juga mulai dimintai kesaksian. Dari perawat polisi dapat info bahwa obat-obatan di klinik banyak yang hilang. Sung bilang awalnya ia mengira Byun ini baik, makanya mereka sering minum bersama. Tapi suatu hari, dua orang mencarinya dan dari rumahnya Byun ditemukan pisau milik Sung yang dicuri. Sebenarnya, di hari itu Byun ingin menanyakan kenapa seorang dokter malah mencuri pisau daging miliknya. Tapi karena sungkan, dia mengurungkan niatnya. Kalau soal penculikan anaknya itu, dia memang ingin mengantarnya karena merasa kasihan. Waktu itu, anaknya mampir ke toilet, tapi begitu kembali sambungan telepon tiba-tiba terputus. Anaknya Sung memberikan kesaksian bahwa dia melihat Byun ini selalu mengintai toko daging milik ayahnya. Ternyata untuk mencuri pisau daging. Dia juga pernah bertemu Byun yang dihajar pria bertato. Tapi saat Byun melihat anaknya Sung ini langsung pergi. Dia tahu dari berita bahwa Byun ini punya hutang, jadi mungkin pria bertato itu penagih hutang. Esok harinya, saat bertemu, terlihat Byun ini sosok pria yang angkuh. Makanya dia menghindarinya. Polisi lalu menginterogasi Byun. Alasannya membobol toko daging untuk mencari bukti bahwa pemilik toko daging itu pembunuh berantai. Di sana ada kepala yang mereka sembunyikan. Satu lagi ada di kulkas kamarnya karena saat mabuk dia tidak sengaja membawanya. Dia juga bilang ada seorang pensiunan polisi bernama Jo atau Nam In-soo, entah mana yang benar. Intinya dia curiga orang ini juga bekerja sama dengan tukang daging. Makanya dia menyerangnya. Dia yakin karena pria itu datang menyelamatkannya saat Myeon menghilang.
polisi itu langsung bilang bahwa Myeon tidak menghilang. Lalu Byun langsung terlihat gugup. Polisi itu menyadari dan menanyakan kenapa Byun gugup saat mendengar Myeon tidak hilang. Apa karena takut Myeon mengungkap bahwa Byun sudah membunuh seseorang? Ternyata Myeon sudah diinterogasi sebelumnya. Dia mengaku bahwa dokter Byun ini selalu kecanduan obat bius. Di saat itu, dia mengigau pernah membunuh seorang wanita dan kepalanya ada di kulkas. Nah, saat dikontrakannya Byun waktu itu, dia ingat tentang kulkas itu. Apalagi Byun menyinggung tentang istrinya yang tiba-tiba menghilang. Myeon berpikir bahwa wanita yang dibunuh Byun ini mungkin saja istrinya, membuatnya takut dan memutuskan untuk pamit. Anehnya, dokter Byun malah mengikutinya. Makanya waktu itu Myeon memukulnya. Karena takut bertemu lagi dengan Byun, makanya dia tidak masuk kerja. Byun merasa semua orang memojokkannya. Dia mencoba menjelaskan bahwa Myeon ini penjahat yang mencuri obat-obatan di klinik. Tapi semua perkataannya ini tidak dipercayai oleh polisi. Polisi itu lalu menunjukkan foto wanita bernama Bae-jung. Byun ini diketahui meminjam uang darinya $200.000. Jasad tanpa kepala yang ditemukan di Sungai Han bulan lalu memang sulit diidentifikasi. Tidak ada sidik jari maupun kepalanya. Dan kepala yang ditemukan di kulkas Byun, DNA-nya cocok dengan jasad itu. Dan itu adalah jasadnya Bae-jung. Lalu, pria bertato itu dihadirkan. Dia ini anak buahnya Bae-jung. Bae-jung ini punya penyakit insomnia dan Byunlah dokter yang selalu meresepkan obat untuknya. Saat Byun sedang kesulitan keuangan, dia meminjam dari Bae-jung dengan bunga. Tapi 6 bulan yang lalu, Bae-jung tiba-tiba hilang. Terakhir terlihat akan ke kliniknya Byun di Seoul. Pria bertato itu berusaha mengeceknya, tapi di sana cuma ada mobil Bae-jung. Jadi, pria itu mengecek CCTV mobil. Di sana terlihat Byun akan membereskan mayat Bae-jung. Byun waktu itu beralasan bahwa Bae-jung meninggalkan obat-obatan terlarang. Sepeninggal bosnya itu, pria bertato itu pun menganggap utangnya Byun lunas. Pria bertato itu pun membuat laporan tentang hilangnya Bae-jung. Dan semua beres sampai di situ. Tapi karena dia kalah judi, dia mencoba menagih uang itu lagi. Tapi klinik Byun di Seoul sudah tutup dan Byun menghilang. Pria itu melihat kepala yang ada di kulkas, makanya Byun menyerangnya. Nam In-soo juga didatangkan ke sana. Tapi entah kenapa, Byun malah melihat 2 orang yang sama, Jo dan Nam In-soo. Nam In-soo ini merupakan terapisnya Byun. Nam meminta Byun menceritakan apa yang terjadi di hari mantan istrinya menemuinya. Byun pun mulai ingat di malam itu istrinya ingin rujuk kembali. Tapi saat akan enak-enak, wajah istrinya malah berubah jadi Bae-jung. Byun lalu memakai obat bius. Istrinya marah karena Byun kecanduan obat-obatan, membuat mereka bertengkar hebat. Sosok Bae-jung terus menghantuinya. Tiba-tiba Byun malah menyerang Nam In-soo. Nah sekarang gantian Nam In-soo yang dimintai keterangan. Dia cerita bahwa dulu Byun sering didatangi debt collector yang membuatnya depresi dan kecanduan obat penenang. Lalu polisi menanyakan siapa Jo. Nam menjelaskan bahwa Jo ini sosok hayalan Byun karena dia suka membaca novel misteri. Esok harinya ditemukan lagi jasad tanpa kepala. Byun terus berteriak bahwa bukan dia yang membunuhnya. Dia sadar dia dijebak tukang daging dan bukan dia yang membunuh istrinya. Byun yang terus-terusan histeris lalu ditenangkan dengan suntikan. Sementara itu, anaknya Sung bertemu dengan ibunya di Filipina. Bapaknya Sung menanyakan ke menantunya di mana dokter Byun. Menantunya ini bilang bahwa dia ditangkap. Zaman sekarang ini banyak sekali CCTV, jadi para penjahat mudah sekali tertangkap. Menantunya ini juga ingin memasang CCTV di tokonya. Lalu dia menunjukkan cincin yang diberikan bapaknya Sunggun. Dia mengira itu milik mertua perempuannya dulu. Tapi kalian tahu kan itu cincinnya siapa? Myeon juga kembali lagi menjual obat-obatan yang dia curi.
kembali ke Sung yang mencoba memperingatkan bapaknya. Karena sekarang CCTV sudah banyak yang terpasang. Jadi, di malam itu, istrinya Byun ini diserang oleh bapaknya Sung sampai tewas. Sung yang melihat jasad itu pun mencoba menghilangkan jejak dengan menghapus rekaman CCTV mobil dan memutilasi jasad istrinya Byun. Jadi Byun ini hanya membunuh satu orang saja, yaitu Bae-jung. Dan korban-korban yang lain termasuk istrinya Byun dibunuh oleh bapaknya Sung. Dialah pembunuh berantai dari 15 tahun yang lalu. Dan Sung ini yang sering membantu bapaknya menghilangkan jejaknya dengan memutilasi kepala korban dan menghilangkan sidik jarinya. Itulah alasan kenapa 15 tahun kasus pembunuhan berantai belum juga terungkap. Nah, untungnya Byun memakai cara yang sama untuk menghilangkan jejak pembunuhan, membuat Sung menjebaknya agar dia yang dijadikan tersangka pembunuhan-pembunuhan yang lain yang dilakukan ayahnya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Bluebird. Banyak sekali plot twist yang kadang membuat kita kebingungan pas nonton filmnya. Jadi, semoga setelah nonton penjelasan di video ini, kalian yang sudah pernah menonton film Bluebird jadi paham alur ceritanya. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajum.